Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada presentasi saya hari ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas topik penting tentang algoritma, yang merupakan fondasi utama dalam dunia pemrograman. Saya harap materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Untuk daftar pembahasannya, yang pertama ada pendahuluan algoritma, yang kedua adalah ciri penting algoritma, yang ketiga adalah sifat algoritma, dan yang terakhir adalah notasi algoritma. Pertama, kita bahas sejarah algoritma. Kata algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan muslim, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau adalah tokoh besar dalam bidang matematika yang hidup pada abad ke-9. Al-Khwarizmi memberikan kontribusi besar dalam pengembangan aljabar dan sistem pemrograman awal. Karena jasanya, hingga saat ini mengenal istilah algoritma sebagai penghormatan terhadapnya. Lanjut ke definisi. Apa itu algoritma? Algoritma adalah rangkaian langkah-langkah logis yang struktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Bayangkan, algoritma seperti resep memasak. Setiap langkahnya harus dilakukan dalam urutan tertentu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Terakhir, mari kita lihat tujuan algoritma. Algoritma dirancang untuk membantu menyelesaikan masalah secara efisien, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia komputer. Lalu, membuat proses lebih terstruktur hingga mudah dipahami dalam diimplementasikan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dengan menyediakan solusi yang logis. Jadi, algoritma membantu kita menyelesaikan solusi yang terbaik dengan cara yang efektif. Baiklah, saya lanjutkan ke pembahasan ke slide berikutnya. Kali ini, saya akan membahas tentang ciri penting algoritma. Algoritma yang baik memiliki beberapa karakteristik utama yang harus dipenuhi agar dapat berfungsi secara optimal. Yuk kita bahas satu persatu. Ciri yang pertama adalah algoritma harus berhenti setelah menyelesaikan langkah. Algoritma yang baik harus memiliki titik akhir yang jelas. Jika algoritma terus berjalan tanpa henti, itu disebut infinity loop atau perulangan tak terujung, yang biasanya disebabkan oleh kesalahan logika. Jadi, algoritma hanya dianggap valid jika memiliki penyelesaian. Lalu, ciri yang kedua adalah setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu. Instruksi yang jelas dan mudah dipahami tanpa menimbulkan banyak interpretasi. Dengan cara ini, siapapun membaca atau menjalankan algoritma akan memahami langkah-langkahnya dengan benar. Lalu, ciri yang ketiga adalah algoritma memiliki 0 atau lebih masukan atau yang kita sebut dengan input. Artinya, algoritma bisa bekerja tanpa masukan awal seperti menghitung nilai tetap atau memerlukan data tertentu untuk diproses. Misalnya, angka dalam sebuah kalkulasi, masukan seringkali menjadi elemen penting dalam menghasilkan keluaran yang sesuai. Lalu, ciri yang keempat adalah algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran atau yang kita bisa sebut dengan output. Setelah proses selesai, algoritma seharusnya menghasilkan sesuatu, entah itu berupa nilai, data, atau bahkan efek balik layar yang tidak langsung terlihat oleh pengguna. Namun, keberadaan hasil tetap menjadi indikator utama bahwa algoritma telah selesai. Dan ciri yang terakhir adalah algoritma harus efektif. Artinya, setiap langkah algoritma harus dilakukan dengan cara yang praktis dan tidak memerlukan sumber daya berlebihan. Langkah-langkahnya juga harus dijalankan dalam waktu yang wajar dengan metode yang tersedia. Selanjutnya, saya akan menampilkan contoh ciri-ciri penting algoritma. Pada contoh pertama, algoritma berhenti setelah menyelesaikan sejumlah langkah. Pada contoh yang pertama, ini menunjukkan algoritma yang benar, di mana program berhenti setelah menyelesaikan masalah, yaitu menghitung luas persegi panjang. Pada contoh yang kedua, algoritma ini tidak benar karena menggunakan perulangan dengan kondisi yang selalu benar, yaitu while loop. Program ini akan terus mencetak. Program ini tidak pernah berhenti dan memiliki titik akhir. Hal ini dikenal sebagai infinity loop atau perulangan tak terhingga
yang harus dihindari dalam algoritma yang baik. Lalu, ciri yang kedua adalah setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu. Langkah-langkah algoritma ini jelas dan mudah dipahami. Program meminta dua angka bagi kunjungannya dan menampilkan hasil. Lalu, ciri yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan atau yang kita sebut dengan input. Pada contoh yang pertama, program ini benar. Program ini menerima input dari pengguna, yaitu sebuah angka, lalu menyatakan kembali. Ini adalah contoh algoritma dengan masukan. Pada contoh kedua, ini algoritmanya benar. Algoritma ini adalah contoh algoritma tanpa masukan, pesan hal ini langsung dicetak tanpa interaksi dari pengguna. Lalu, ciri keempat, algoritma memiliki 0 atau keluaran atau kita sebut dengan output. Pada contoh yang pertama, program ini memiliki keluaran berupa hasil perhitungan. Misalnya, jika saya memasukkan angka 22, maka angka yang hasil ditampilkan adalah 44. Dan contoh yang kedua adalah program ini menyalakan proses internal seperti mengalihkan angka 10 dengan 2, namun hasilnya tidak ditampilkan ke dalam layar. Dan ciri yang kelima atau yang terakhir adalah algoritma harus efektif. Program ini langsung mengalihkan angka yang dimasukkan dengan 2 yang menampilkan hasilnya. Ini adalah cara sederhana dan efisien karena hanya menggunakan satu operasi matematis. Lalu pada contoh yang kedua adalah program ini menggunakan pengulangan untuk mengulangkan angka sebanyak inputnya dan menghasilkan nilai 2 kali lipat dari angka tersebut. Pendekatan ini memakan waktu lebih banyak dan tidak diperlukan karena operasi sederhana seperti perkalian bisa digunakan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sifat algoritma. Sebuah algoritma yang baik memiliki sifat-sifat tertentu yang membuatnya fleksibel dan universal. Apa saja sifat-sifat tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Pada sifat yang pertama, tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman. Artinya, algoritma itu bersifat murni logis tanpa bergantung pada aturan sintaks tertentu seperti bahasa Python, Java, atau C++. Hal ini membuat algoritma dapat dimengerti tanpa perlu memahami detail bahasa pemrograman. Lalu, sifat yang kedua adalah tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Prinsip dasarnya adalah bagaimana langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah bisa diterapkan secara universal. Jadi, algoritma yang sama digunakan di berbagai bahasa pemrograman tanpa perubahan besar. Dan sifat yang terakhir adalah notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Misalnya, kita menggunakan Visual Code atau Blockpad untuk mendeskripsikan sebuah algoritma. Notasi ini bersifat universal sehingga dapat diterjemahkan ke dalam sintaks bahasa pemrograman apapun selama langkah-langkahnya logis diikuti. Jadi, sifat algoritma ini membuatnya fleksibel, universal, dan mudah dipahami oleh siapa saja, terlepas dari bahasa pemrograman yang digunakan. Dengan memahami sifat-sifat ini, kita dapat mengembangkan algoritma yang lebih efektif dan efisien. Lalu, selanjutnya saya akan membahas tentang notasi algoritma. Notasi algoritma dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama atau notasi pertama yaitu diagram alir atau flowchart, yang merupakan representasi visual dari algoritma menggunakan simbol-simbol grafis yang saling terhubung dengan anak panah untuk menunjukkan urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Lalu, notasi yang kedua yaitu prosedur, merupakan penulisan algoritma yang menggunakan campuran bahasa sehari-hari dan notasi-notasi sederhana yang menyerupai bahasa pemrograman. Terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama adalah deklarasi variabel untuk mendefinisikan yang akan digunakan, dan deskripsi algoritma untuk menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dalam format input, proses, dan output. Lalu yang terakhir, notasi deskripsi algoritma atau bahasa alami merupakan cara penulisan algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif.
Orasi ini menggunakan bahasa-bahasa yang jelas dan mudah dipahami, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Selanjutnya, saya akan membahas simbol-simbol pada pukat. Simbol-simbol pada pukat ini termasuk dalam orasi yang pertama. Pada simbol pertama yang berbentuk oval, yang kita sebut dengan terminal, digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari program. Lalu simbol yang kedua yang berbentuk seperti segi enam atau kita sebut dengan persiapan digunakan untuk memberikan nilai awal pada suatu variabel. Lalu pada simbol yang ketiga yang berbentuk seperti segi panjang kita sebut dengan pengolahan digunakan untuk pengolahan aritmatika dan pemindahan data. Lalu simbol yang keempat yang berbentuk seperti bola ketupat dan kita sebut dengan keputusan digunakan untuk mewakili operasi perbandingan logika. Lalu simbol yang kelima yang berbentuk seperti jajar kencang yang kita sebut dengan input atau output digunakan untuk menyatakan proses input atau baca dan output atau tulis. Lalu simbol terakhir adalah garis yang berbentuk seperti garis panah yang digunakan untuk menyatakan urutan atau pelaksanaan alur proses. Lalu yang terakhir saya akan menampilkan contoh notasi algoritma. Program yang saya gunakan di sini adalah program selection dengan if dengan ketentuan total belanja lebih dari 200.000 maka akan mencetak selamat Anda mendapatkan pojok besar. Untuk lokatnya dimulai dengan start, lalu kita menginput total belanja, terus jika total belanja lebih dari 200.000 maka akan mencetak selamat Anda mendapatkan pojok besar. Lalu program tersebut akan selesai. Jika total belanja kurang dari 200.000 maka program tersebut akan selesai. Untuk prosedur code-nya, bagi pertama kamu satu deklarasi variabel total belanja bertipe data float. Untuk deskripsinya, input total belanja, if total belanja lebih dari 200.000 dan print selamat Anda mendapatkan pojok besar lalu if. Untuk algoritma atau bahasa alami atau bahasa naturalnya, yang pertama deklarasi variabel total belanja, lalu yang kedua mencetak atau menampilkan memasukkan total belanja. Lalu yang ketiga, menginput atau memasukkan nilai ke dalam variabel total belanja. Lalu yang keempat, mengecek apakah total belanja lebih dari 200.000. Lalu yang kelima, jika total belanja lebih dari 200.000, maka mengerjakan baris 6. Lalu baris ke-6 mencetak isi selamat Anda mendapatkan pojok besar. Lalu yang ketujuh adalah selesai. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang konsep algoritma. Terima kasih atas perhatian waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.